Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk salat subuh berjamaah. Salat yang disaksikan oleh dua gelombang malaikat, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam, yang mengamini apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk berusaha menjadi hamba terbaik, umat terbaik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau sampaikan, yang beliau sabdakan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hari ini kita berada di ayat ke-219 surah Al-Baqarah, surah kedua dari urutan Mashaf. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, tentang minuman yang memabukkan dan judi. Apa kedua hukumnya? Kul, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, kul lahum fihima, di keduanya itu, di khamr, judi, ai fi ta'atihima ismun kabirun, ada dosa yang besar. Wa fi qira'atin bil musallasa, dalam sebuah qiraat yang lain disebutkan ismun kasir, dosa yang banyak. Wa manafi'u linnas, juga ada manfaat-manfaatnya. Bil laddah wal farah fil khamri wa isabatul mal bila qaddin fil maisir. Apa di antara manfaatannya itu? Ada kenikmatan, ada kegembiraan dalam khamr. Begitu pula dengan di judi, apa bisa jadi ada di situ ada isabatul mal bila kaddin, mendapatkan harta tanpa usaha. Wa ismuhuma ay ma yansha'u anhuma minal mafasid, dan apa yang dikeluarkan dari keduanya, dari khamr dan judi itu, akbar a'dham min naf'ihima, lebih besar kemudaratannya daripada kemanfaatannya. Ayat ini turun ketika baginda Rasulullah SAW pertama berada di Madinah. Ketika itu kaum muslimin masih bisa menyaksikan saudara-saudaranya meminum khamr, hingga kemudian sebagian yang lain karena sudah tidak nyaman bertanya kepada baginda Rasulullah, Rasul, bagaimana hukumnya ini, hukumnya khamr dan judi. Maka kemudian turunlah ayat ini menerangkan tentang hukum dari khamr dan judi. Di situ ada dosa besar, di situ juga ada manfaatnya.
Harus kita ingat, ayat ini adalah turun pada awal-awal hijrah baginda Rasulullah. Berarti masih ada step by step, ada tadrij fil hukum, ada graduasi, ada yang ingin disampaikan. Artinya apa? Ayat ini bukan ayat akhir, bukan ayat akhir. Maksudnya apa? Ini adalah pengenalan pertama tentang khomer bagi mereka yang belum tahu hukumnya. Sedangkan yang sudah tahu hukumnya sejak lahir, seperti kita ini, alhamdulillah, maka tidak ada step by step atau graduasi dari pengharaman khomer, tapi adalah hukumnya haram. Mana hukum haramnya? Nanti kita akan baca di surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah adalah surah kelima ayat ke-90. Kita masih pada tentang step by stepnya, tahapan-tahapan dari pengharaman khomer. Ayat ini turun ketika pertama baginda Rasulullah hijrah di Madinah. Terus ayat mana lagi kemudian yang mengisyaratkan itu bahwa dalam beberapa tumbuh buah-buahan itu ada yang memabukkan, ada juga rizqan hasanan, ada yang menjadi rizki yang baik. Kita bisa membaca pada surah ke-16, surah An-Nahl. Surah An-Nahl itu adalah surah ke-16, tepatnya di ayat 67 kita akan membaca ayat Allah, wa min thamaratin nakhili tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Wa min thamaratin nakhil, dari pepohonan buah-buahan kurma itu, tattakhiduna minhu, kalian mengambil dari buah kurma itu apa? Sakaro, sesuatu yang memabukkan. Wa rizqan hasana, begitu pula di situ ada rizki yang baik. Ya, kalau di Arab Saudi, di Timur Tengah, di situ ada kurma, kalau di Madura ada siwalan atau ta'al. Ya, kalau di sini ya apa saja yang bisa memabukkan. Kalau di Bondowoso mungkin ada tape. Ketika sampai pada memabukkan, maka sampailah pada tahapan apa? Sakarau warizqan hasana. Tahapannya masih di situ awalnya, sama dengan ayat ini. Kemudian tahapan berikutnya adalah ketika sudah menguat keimanan, maka turunlah ayat berikutnya, tepatnya pada ayat surah keempat ayat 43 akan menemukan apa? Akan menemukan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ketika para sahabat mau melaksanakan sholat maghrib, kemudian dipersilahkan seorang sahabat muhajir untuk mengimami, dan sahabat tersebut baru saja menegak khomer, kemudian sholat baca ayat tidak sampai-sampai karena dalam keadaan mabuk. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, jangan engkau mendekati sholat, jangan engkau mengerjakan sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga engkau mengetahui apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau yang lakukan. Itu kemudian tahapan berikutnya apa? Jangan mendekati sholat. Apakah ini tahapan akhir? Belum terakhir. Yang terakhir kemudian adalah ayat ke-90 dari surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini tahapan terakhir yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, sesuatu yang memabukkan, wal maisri, judi, wal azlam, begitu pula undian, rijsum min amali syaitan, adalah sesuatu yang najis dari perkajian syaitan. Fajtanibuh, jauhilah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian berbahagia dengan menjauhi itu semua. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini ada sebuah pembelajaran keberagamaan yang menjadi awal dari semuanya adalah apa? Menggunakan kemampuan berpikir kita, menggunakan otak kita. Ayat ini mengajarkan bahwa para sahabat dahulu itu bertanya kepada baginda, ini bagaimana baginda hukum dari judi, hukum dari meminum khamr. Kenapa? Ya karena memang ternyata mendatangkan, ada manfaatnya, tapi kejelekannya lebih banyak.
maka akal pun digunakan hingga mereka bertanya-tanya setelah menimbang-nimbang hukumnya apa. Karena ini adalah masih pertama-tama, masih awal dari pembentukan masyarakat Islam dan keimanan masih belum begitu merasuk pada sebagian sahabat, hingga kemudian turunlah ayat ini. Ketika turun ayat ini, sebagian sudah meninggalkan khamr, sebagian lagi masih meminumnya. Karena memang apa? Karena memang tidak menunjukkan keharaman, tapi sudah disampaikan ada loh, ada kebaikan, ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih banyak. Tentu orang yang menggunakan akal sehat pasti akan menjauhinya. Agama pada dasarnya adalah untuk menggapai yang terbaik dari kehidupan ini. Agama pada dasarnya mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Maka siapapun yang agamanya baik, ketika di situ sudah ada ketidakbaikan, pasti akan menghindari hal-hal yang tidak baik tersebut. Itu adalah ajaran beragama. Tapi otak pun ternyata di sini dipersilahkan untuk menimbang-nimbang. Termasuk ayat-ayat sebelum ini kita disuguhkan apa? Tentang perintah perang. Bagaimana perang? Oh, perang itu pasti tidak nyaman. Oh, perang itu mengantarkan kepada kerusakan. Benar seperti itu. Tapi ketika sudah dibutuhkan, maka tidak kecuali harus kita, kalau sudah diperintahkan, harus melakukan perang itu tersebut. Resolusi jihad, kemudian yang melahirkan Hari Pahlawan 10 November, itu adalah diantara dari perintah perang yang kita baca pada ayat sebelum ini. Begitupun dipersilahkan untuk menimbang dengan kemampuan logis kita, dengan kemampuan otak kita. Kemudian pelajaran berikutnya adalah bahwa setelah otak kita menimbang, setelah otak kita mengkalkulasi ada untung dan rugi, bagaimanapun kemudian hukum itu adalah hukum Allah. Hukum itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah. Bukan yang menimbang bahwa di situ ada peningkatan pengentasan kemiskinan. Di mana? Di khamr. Iya, pengentasan kemiskinan untuk sebagian kecil saja. Untung sesaat, kemudian berikutnya rugi seterusnya. Kemudian juga mudaratnya lebih banyak. Begitu pula dengan khamr, bisa menjadikan orang merasa gagah, menjadikan orang merasa tidak ada rasa takut di dalam pikirannya. Bisa jadi seperti itu. Tapi ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar dari kemanfaatan. Jika sudah tahu seperti itu, maka siapapun dia pasti akan menjauhi hal-hal yang ismunnya, bahwa dosanya lebih besar dari kemanfaatannya. Maka akhir dari ayat tahapan dari ini adalah ayat surah Al-Maidah ayat 90 tadi yang kita baca, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ketika ayat ini turun, ayat Al-Maidah ayat 90-91 turun, maka kemudian seluruh khamr yang ada di penduduk Madinah, di kaum muslimin ketika itu dikeluarkan dari rumahnya, dibakarlah minuman-minuman khamr itu, minuman yang memabukkan itu. Langit Madinah kemudian penuh dengan asap khamr, penuh dengan asap minuman keras. Ketika Allah menyampaikan la'allakum tuflihun, innama yuridu syaitanu ayyuqa bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi fahal antum muntahun. Ketika disampaikan bahwa sesungguhnya syaitan hendak menjadikan permusuhan di antara kalian di khamr dan maisir, apakah kalian muntahun, mau untuk menghentikan minum khamr? Maka penduduk Madinah menjawab, intahaina, kami siap untuk berhenti, kami siap untuk berhenti. Begitulah kemudian seharusnya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, kaum beriman pada hukum khamr dan maisir. Iya, seperti yang kita sampaikan tadi, pasti ada kemanfaatannya. Ada beberapa perda di luar sana yang membolehkan, di beberapa kabupaten di luar Jawa sana ada yang membolehkan untuk khamr dan maisir. Ya, itu hak mereka juga gitu kan. Tapi hak kita adalah ini khamr, maisir adalah sesuatu yang haram. Maka itulah yang harus kita perjuangkan. Karena pasti ketika Allah sudah menyampaikan
di situ haram, meskipun itu ada manfaatnya, maka pasti kemudaratannya pasti tidak akan bisa tertolak, pasti lebih banyak dari kemanfaatan yang kita pikirkan. Hadirin yang dirahmati Allah, itu hal keberagamaan dasar yang mungkin dimunculkan dari dialog pertama ketika penduduk Madinah menyaksikan masih banyak dari orang kaum muslimin ketika itu yang minum khamr dan berjudi. Nah, kita sekarang bagaimana? Ya sudah, kita berada pada hukum khamr yang haram. Apakah tidak ada kemudian bagaimana dengan ayat-ayat yang sifatnya graduasi ini berlaku kembali tentunya kepada orang-orang yang memang tidak tahu tentang hukum khamr. Misalnya di mana? Bisa jadi di kutub yang belum terjamah oleh hukum Islam, atau saudara-saudara kita yang di negeri-negeri sana yang masih tidak tahu tentang hukum Islam, maka graduasi ini, step by step ini adalah berlaku bagi mereka. Pelan-pelan namun pasti, begitulah cara mengajarkan Islam. Jadi kalau sudah bisa sholat, alhamdulillah sudah bisa sholat. Maka alangkah baiknya kalau kemudian hal-hal yang haram kita hindari sedikit demi sedikit untuk mereka yang belum tahu tentunya. Ya sama dengan hukum-hukum yang lain. Ketika Allah mengharamkan apa? Ada babi haram, ada binatang-binatang yang sengaja diharamkan. Tapi ayat-ayat tentang pengharaman itu ada penutupnya yang perlu kita lihat kembali. Famaniturrah, kalau terpaksa sudah nggak ada makanan lagi, kalau nggak makan mati, famaniturrah, tinggal memilih, silakan. Ghairu bagin wala adin, tanpa melampaui batas dan tidak atas dorongan keinginan pribadi, tapi karena terpaksa, famanitur ghairu bagin wala adin fala itsma alai. Tidak ada dosa. Sesuatu yang terpaksa kemudian tidak ada dosa. Semampang itu, tidak karena disengaja, tidak karena keinginan untuk melanggar perintah Allah. Jadi kalau terpaksa, namanya terpaksa, tidak jadi masalah gitu kan. Hadirin yang dirahmati Allah, itu inti pelajaran yang bisa kita petik pada ayat dari 219 ini tentang pengharaman khamr dan judi, tentang diajaknya kita untuk berpikir secara logis tentang ajaran-ajaran agama kita. Toh meskipun begitu, meskipun kita dipersilahkan untuk menggunakan cara berpikir logis kita, bagaimanapun hukum yang harus kita pilih adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengikuti petunjuk yang telah disampaikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengikuti segala aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu diyakinkan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu pasti yang terbaik untuk kita, untuk masyarakat kita, untuk akhirat kita juga. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im waj'alna minal ladzina yarithuna al firdausa hum fiha khalidun. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.